Jangan salahkan nanti kami yang akan menggaungkan, gulingkan Prabowo jika Prabowo tidak menangkap Jokowi. Teman-teman, hari ini kita kembali lagi turun ke jalan. Kita aksi untuk mendesak pemerintahan Prabowo segera menangkap Jokowi dan mengadilinya beserta kroni-kroninya, termasuk juga buku apa. Kita mendesak agar Jokowi ditangkap dan diadilikan, bukan tanpa alasan, karena di rejim Jokowi perampokan terhadap rakyat masih terjadi, pembantaian rakyat masih terjadi, masih segar dalam ingatan kita ketika kejadian KM 50, kejadian Bawaslu, rakyat dibantai tanpa keadilan, rakyat dibunuh tanpa keadilan. Belum lagi perampokan rakyat dalam pandemik, lebih dari sekitar 1.800 triliun uang rakyat menguap, uang rakyat hanya untuk pandemik akal-akalan. Masih segar dalam ingatan kita ketika rakyat dihalang-halangi untuk berusaha, dihalang-halangi untuk membangun ekonominya dengan akal-akalan pandemik. Rakyat dimiskinkan secara masif. Tapi di sisi lain, pemerintahan Jokowi brengseknya malah meningkatkan harta kekayaan pejabat publik. Inilah perampokan yang harus dibongkar oleh rejim Prabowo. Jika dalam 100 hari Prabowo tidak menangkap Jokowi, maka sama artinya dengan Prabowo hanyalah boneka dari Jokowi. Kami mendesak, kami meminta kepada Prabowo Subianto untuk segera menangkap dan mengadili Jokowi beserta dengan kroni-kroninya. Kami tidak mau uang rakyat terus dirampok. Kegagalan investasi dan lain-lainnya di rejim Jokowi itu sangat masif. Perampokan BUMN, perampokan uang rakyat lainnya marak di rejim Jokowi. Maka dari itu dengan tegas kami mendesak agar Prabowo Subianto segera menangkap Jokowi beserta kroni-kroninya. Jika tidak, jangan salahkan nanti kami yang akan menggaungkan, gulingkan Prabowo jika Prabowo tidak menangkap Jokowi. Sekian dari saya. Salam perlawanan rakyat di Indonesia. Niko Silalahi. Monyet, banyak kali ceritamu, menghejek, menghina, menghujat, babi kau. Banyak kali ceritamu, tai kau. Oh, gak bisa menghargai kau. Apa yang kau perbuat di Indonesia nih? Gak ada. Menghujat sama kau dengan Amin Rais ini. Bukan hujat, bukan hina, adu domba. Keturunan Dajjal kau ini. Tidak keturunan manusia kau mungkin. Keturunan Dajjal kau. Tai kau. Kurang ajar kau ini. Presiden itu, Presiden Republik Indonesia sekarang pilihan rakyat. Kau ini gak rakyat Indonesia, orang Yaman. Kau datang, kau balik kau ke kampung ke sana anjing. Wow, luar biasa Niko Silalahi memberikan ancaman kepada Presiden kita Pak Prabowo Subianto, ya. Jadi dia mendesak agar Pak Prabowo harus segera menangkap Pak Jokowi dan kroni-kroninya. Kalau tidak, maka dia akan menggulingkan Pak Prabowo. Wow. Siapa Anda, wahai Niko Silalahi, yang dimana Anda pernah ditonjok ya, giginya sampai copot beberapa biji, tetapi belum tobat-tobat ya manusia yang satu ini, ya. Niko, Anda mau kehilangan berapa puluh biji lagi ya gigi Anda itu? Kalau udah kehilangan 1-2 ya udah ikhlaskan ya. Jangan sampai malah kehilangan sepenuhnya gitu ya. Karena teriakan-teriakan Anda yang ngawur ini ya. Kamu siapa nih kok mau menggulingkan Pak Prabowo ya? Ingat, beda Pak Jokowi, beda Pak Prabowo. Kalau Pak Jokowi kalian bisa teriak sebebas-bebasnya ya. Karena Pak Jokowi memiliki hati yang mulia. Dia tidak akan proses orang-orang seperti kalian. Tapi ini Pak Prabowo, Pak, ya. Jadi Anda harus berhati-hati. Pak Prabowo ini sebagaimana kita ketahui guys ya, beliau agak sedikit emosional, ya, lebih emosional dari Pak Jokowi, ya. Jadi untuk Niko Silalahi,
Kalau Anda mau bersuara, Anda mau mengkritisi, silahkan, boleh-boleh saja. Tapi masih dalam batas yang wajar ya. Nah ini ya, Pak Prabowo baru saja dilantik beberapa hari, Anda sudah teriak mau menggulingkan Pak Prabowo. Sungguh luar biasa nyali Anda, keberanian Anda ya. Jadi ya kepada Pak Prabowo, ini Pak ya, Bapak bisa saksikan sendiri, Bapak bisa lihat sendiri ya. Betapa provokatifnya orang-orang seperti ini, yang sekarang berencana mau menggulingkan Bapak ya. Jadi mohon orang-orang seperti ini agar ditindak dengan tegas ya. Karena apa? Karena mengancam kedaulatan bangsa dan negara kita ya. Mereka merusuh guys ya, mengadu domba, membuat kata-kata yang sangat provokatif sekali. Prabowo dan Mas Gibran udah terpilih oleh mayoritas masyarakat Indonesia dan mereka udah dilantik sah secara undang-undang ya. Jadi Anda semua jangan asal teriak mau menggulingkan ya. Dari zaman Pak Jokowi kalian juga people power, gulingkan, maksulkan. Tapi apa? Kosong ya, 0,0. Oke guys, kita dengarkan ini ada kecaman dari netizen ya. Untuk Niko Silalahi dan kelompok-kelompoknya, kita dengarkan dulu berikut ini. Anak demo ne wong mumet. Tangkap Jokowi, adili Jokowi. Jokowi ning Solo, demo ne Jakarta. Woi, mumet. Wong mumet. Pokoknya tidak layak Gibran itu menjadi wakil presiden. Lah Gibran. Hei, seharusnya kamu tuh harus keluar dari negara Indonesia loh. Kamu nggak layak hidup di Indonesia. Rakyat Indonesia tuh cinta kedamaian. Tapi kenapa? Mulut kamu tuh selalu gacor, selalu mendolimi keluarganya Pak Jokowi. Dulu kamu mendolimi bapaknya, sekarang kamu mendolimi anaknya. Seharusnya kamu itu keluar dari Indonesia. Tahu nggak? Kamu nggak layak hidup di Indonesia. Kamu tuh sampah, tahu nggak? Sampah masih didaur ulang bisa. Kamu tuh nggak bisa didaur ulang. Paham? Nggak usah kayak gitu, nggak usah keluar-keluar. Sampai kapan kamu keluar-keluar kayak gitu? Semua itu sudah rakyat yang memilih. Itu takdir Allah, tahu nggak? Kamu mau keluar-keluar pedot ototmu, ya nggak bisa. Namanya udah dipilih sama Allah, dipilih sama rakyat. Nggak usah mendolimi keluarganya Pak Jokowi, cukup. Udah, kamu tuh loh yang nggak pantas hidup di Indonesia. Kamu harus keluar dari Indonesia, paham? Oh, repot gacor, cocok betah iki. Lera gacor langsung muntah gawe. Jancuk iki tenan. Selamat sore. Kami dari Forum Aksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Prabowo Subianto, Presiden kami. Tolong Pak selidiki, suruh intelijen Bapak, bendera apa yang dipakai mereka itu selain merah putih itu. Ini sepertinya aksi-aksi yang ditunggangi Pak. Jangan bikin kacau negara ini, Wi. Tolong Pak. Ini permohonan kami masyarakat Indonesia Pak. Saya yang mewakil melalui akun saya ini. Salam NKRI harga mati Pak. Salam satu komando. Salam Komando Persatuan Indonesia Maju. Siapa yang berjuang? Tetap Jokowi. Adili Jokowi. Masukkan dia ke dalam jeruji seumur hidup. Karena sudah menyakiti rakyat. Sudah menggolimi rakyat. Rakyat sengsara. Ulas mereka namanya Jokowi. Jokowi sekarang kemana? Ayo kita kejar Jokowi. Ayo kita kejar Jokowi. Pulang dia ke Solo. Ayo Pak Jokowi. Kalian harus bertanggung jawab sampai akhirat. Kami sebagai rakyat tidak rela, tidak ikhlas. Sehingga kami rela-relakan menikmati harta karun kalian. Menikmati aset-aset yang sudah kalian rampas. Kami tidak takut. Mulai muncul ini orang lama tidak muncul, sekarang muncul DJ Tarwiyah. Kemarin mereka turun ke jalan ya menuntut Pak Jokowi diadili. Mereka tuntutannya nggak mendasar. Kenapa Pak Jokowi mau diadili? Sebenarnya mereka tuh mewakili siapa sih? Mewakili kelompok mereka lah. Bahkan kita lihat kemarin tuh hanya ratusan orang loh di sana. Ya kan? Mereka sekarang pengen dekat dengan Pak Prabowo, tapi melarang Pak Prabowo bekerja sama dengan tokoh-tokoh bangsa seperti Pak Jokowi. Sekarang hari ini Pak Prabowo bertemu Pak SBY. Apa kalian mau larang juga? Ya,
Apa maksud kalian itu? Terus si Tarwiyah nih berkata, Jokowi sekarang di mana? Pulang ke Solo. Udah tahu pulang ke Solo masih nanya kemana? Ada di Solo Pak Jokowi. Mau ngapain? Mau ngapain kau nyari Pak Jokowi? Sebenarnya hal-hal seperti ini nggak penting loh, ya. Kalian tuh hanya mengganggu jalan, aspirasi kalian juga nggak jelas. Kalau emang kalian mau turun ke jalan demo yang jelas dong. Itu seperti perampasan aset buat koruptor. Itu suarakan biar cepat disahkan. Kalau memang kalian mengatasnamakan rakyat Indonesia. Kalian mengatasnamakan rakyat Indonesia, tapi kalian hanya ingin mengadili Pak Jokowi. Maksudnya apa? Kita akan dukung terus, dukung penuh pemerintahan Pak Prabowo, ya, yang kita ketahui lah selama hampir 20 hari ini Pak Prabowo dengan jajarannya tuh bersih-bersih judi online, bersih-bersih koruptor, bersih-bersih orang-orang kayak gini nih juga nih. Ya, kalau nggak jelas hanya bikin gaduh di negara, kasih paham aja Pak. Ya Pak, teruslah Pak fokus untuk kemajuan negara Indonesia. Jangan didengarkan orang-orang seperti ini. Hanya karena mereka tidak mewakili kita sebagian besar masyarakat Indonesia Pak. Tidak ya. Dan kalian perlu ketahui, yang demo-demo nih, Tarwiyah nih dengan teman-teman, itu kita ini sebenarnya masyarakat Indonesia sebagian besar itu menertawakan kalian loh. Kalau lihat-lihat video kalian kayak gini, ya. Kita menganggap kalian tuh ngapain gitu kan. Kita harus tetap bersatu untuk negara kesatuan Republik Indonesia. See you next time. Ibu Tarwiyah ini memang akan jadi bahan tertawaan bagi rakyat Indonesia, ya. Kalau saya melihat apa yang dia teriak-teriak itu seperti orang yang kesurupan, ya. Tangkap Jokowi, adili Jokowi, kejar Jokowi. Orang-orang seperti ini memang tingkat stresnya itu udah akut, guys. Pak Jokowi di Solo tetapi teriak-teriaknya di Jakarta. Saya curiga nih ya, agenda mereka ini jangan-jangan bukan untuk mau menangkap Pak Jokowi, ya. Maksudnya menangkap Pak Jokowi itu hanya dijadikan alasan bagi mereka yang sebenarnya tujuan utama adalah ingin menggulingkan Pak Prabowo dan Mas Gibran, presiden yang sudah terpilih saat ini. Ya. Karena mereka juga pasti paham bahwa mengadili Pak Jokowi ini tidak mungkin nih, ya. Makanya itu mereka jadikan alasan bagi mereka bagaimana untuk bisa menggulingkan Pak Prabowo, ya. Jadi Pak Prabowo nanti mereka gulingkan dengan alasan tidak mau menangkap Pak Jokowi. Emang pintar ya, licik juga strategi yang dimainkan oleh orang-orang seperti ini. Nah, wajah-wajah mereka ini guys, ya, mereka itu bukan pendukung Pak Prabowo, ya. Mereka pendukung Pak Anies. Hanya saja Pak Anies sudah kalah, sekarang bikin rusuh lagi dengan presiden yang sudah terpilih. Mulailah mengadu domba sana sini, mencari-cari persoalan baru. Ya. Kalau saya, teman-teman di sini pasti sudah mengetahui kalau yang mengikuti dari awal ya, konten-konten saya sebelumnya. Saya adalah pendukung Ganjar Mahfud. Tapi Pak Ganjar Pak Mahfud udah kalah, ya udah. Ya, saya berdamai dengan hati saya dan saya mendukung presiden dan wakil presiden yang sudah terpilih oleh mayoritas masyarakat Indonesia dan saya harus mengakui dan menerima akan hal itu. Ya, jadi tidak perlu kita mau membuat adu domba, provokasi segala macam. Kalau jagoan kita kalah, ya udah kita terima itu dan berharap kalau semisalnya nanti di tahun 2029 mereka masih maju lagi, ya mudah-mudahan mereka diberikan kemenangan. Kalau tidak pun ya kita harus mengakui dan menerima siapapun yang menang, yang terpilih oleh mayoritas masyarakat Indonesia. Ya. Oke, untuk Ibu Tarwiyah, ya teruskan Bu, ya teruskan menunjukkan kesurupan Ibu. Menunjukkan atraksi kesurupannya, ya itu sangat menghibur bagi kami semua rakyat Indonesia. Ya kami senang Ibu jadi bahan tertawaan bagi kami semua. Rakyat tidak rela, tidak ikhlas. Keadaan aman nyaman. Gatel. Layat endi sembok gowo-gowo. Dapur melembuk bengak-bengok sampai umbele melembung ya. Ora bakal dirungokne, sampai tai nomu metu lho ora bakal dirungokne we. Kowe iki wong koclok.
Angger demo iki tak delok ya gur kowe kuwi. Demo meneh gur kowe meneh. Rombongan-rombongan kuwi lah pokoke. Kowe iki maumu ki apa to? Maksudmu ki arep nyapa ngono lho. Mbok yo balik-balik ana nyaur-nyaur lompong, botok-botok tawon apa ngliwet-ngliwet ngono. Karuan genah bermanfaat untuk keluargamu. Bakar-bakar bentul ngono wis karuan. Daripada nyerimpet wong liwat niku wis balik-balik ngono lho. Niku malah diadai karo Satpol PP kapok niku. Dong para iki. Wedok kudungan omongane kaya durna ngono. Asu kabeh kuwi iki ya. Ngomong kok gantung Jokowi. Ora duwe adab doan iki ngomong iki. Ngomong kuwi yang bener. Nek cuman golek panganan gratis ya aja kaya ngono to. Ngerti ora kowe iki? Kerja ki sing halal, kayak anak bojo panganan ki. Kaya ngene iki lho contoh ya aku ki. Dari petani buruh-buruh ngene iki. Sing penting ora merugikan wong, ora resah. Ngono jarene Indonesia. Iki di Indonesia kuwi iki. Masalah asu doan iki. Ngomong kok ora dipikir. Gantung Jokowi. Emange piye kesalahane Pak Jokowi? Kowe iki ngerti apa karo Pak Jokowi? Pak Jokowi nggak tahu mebane awakmu ngomong ngawur wae. Rene dolan nang Lampung kene. Tak duel kene iki ngopi karo ngerokok lek wani. Karo nyempot kene iki. Golek duit halal. Ora kaya ngono carane golek duit ki. Cuman demi nasi bungkus ngomong kaya ngono. Apa ora isin karo anak-anakmu, keluargamu, pikir ana dhewe ngomong ki. Ora peh ngomong sembarang. Ngawur wae iki ngomong ki. Kowe ngerti adab apa ora jane iki? Wong semono akeh kaya padha wae to, ora nek sing ngelingne kancane. Gantung Jokowi. Rene tak gantung iki. Ngomong wae lho. Jane akeh wong kok kaya ngono kabeh iki. Apa kuwi jenenge antek-antek PKI kuwi iki ya. Ngomonge kaya ngono ki. Pikir dhisik lek ngomong ki. Pak Jokowi iki lerane Pak Jokowi. PT Freeport kira bakalan keneng Indonesia, ngerti ora kowe iki? Aku walaupun petani cilik ngene iki. Cuman yo ngerti titik-titik. Ora kaya kowe iki apa kowe iki. Hanya demi nasi bungkus karo aku wae. Bengok-bengok dalan ngono kuwi ora ndesin apa kowe iki ya. Rene ana Lampung dolan kene. Tak nyempot kowe iki rene. Asu dasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur dimanapun panjenengan berada, baru saja kita disuguhi oleh sebuah pemandangan, sebuah adegan, sebuah pertunjukan yang sangat tidak menarik, bahkan bisa jadi membuat rata-rata rakyat Indonesia menjadi muak, menjadi mules, menjadi semakin tidak simpati sama sekali terhadap mereka. Pertunjukan itu adalah aksi 4.11 yang baru saja dilaksanakan 1 hari kemarin. Mereka mengatasnamakan Islam, melakukan kritik terhadap pemerintahan Pak Prabowo, sekaligus menuntut agar Bapak Jokowi diadili.
menurut saya tendensi utama mereka itu tidak lain adalah karena calon yang mereka usung pada saat pilpres itu adalah kalah. Itu adalah faktor utamanya. Kemudian kalau kita lihat saat aksi 411 keadaannya jauh lebih sepi daripada saat reuni 212 beberapa tahun yang lalu. Padahal penyelenggaranya adalah orang-orang yang sama. Kalau dulu dipimpin oleh Imam Unyil alias Bapak Rizik Syihab, saya menyebut Bapak berarti Bapak Rizik Syihab itu bukan dzurriyyah Rasulullah. Tapi kali ini dipimpin oleh menantunya, yaitu Mas Hussein Al-Atas atau Mas Hussein Alatas. Kita semua tahu bahwa golongan ini hampir-hampir tidak ada jasanya terhadap negeri ini. Golongan ini menempatkan dirinya sebagai orang-orang yang mulia, lebih mulia daripada golongan lain. Yang terjadi adalah seperti itu. Dalam pidato-pidatonya, dalam pengajian-pengajian yang mereka lakukan pula, isinya tidak jauh dari kebencian dan provokasi, terutama yang sering disampaikan oleh Bapak Rizik Syihab dan Kang Bahar Smith. Sepinya aksi 411 ini harusnya menjadi introspeksi bagi kalian semuanya. Jangan selalu mengatasnamakan umat Islam, karena sesungguhnya secara rata-rata umat Islam tidak mau diwakili oleh golongan kalian. Bahkan kalau dilakukan polling terhadap rakyat Indonesia, apakah mereka setuju kalau kalian dipulangkan ke Yaman? Mungkin 90 rakyat Indonesia akan pilih tombol setuju. Karena rakyat Indonesia sangat yakin bisa menjadikan negara Indonesia semakin baik, semakin makmur, semakin berjaya tanpa kalian. Saudara semuanya, kalau panjenengan sesekali mencari prestasi mereka, itu sangat sulit untuk kita temukan. Dan prestasi yang paling menonjol yang dilakukan oleh kelompoknya Bapak Rizik Syihab dan yang lain-lain, termasuk Bapak Taufik Assegaf dan yang lain-lain, maka prestasi yang paling menonjol itu hanyalah putaran payung yang berkaromah menurut mereka. Itu prestasi mereka, membuat tarian payung memutar yang berkaromah, bisa menjadikan berbagai macam hal di luar nalar. Itu kalau kamu percaya. Kalau saya sih belas gak percaya. Prestasi yang kedua adalah mengajarkan tari japing. Itu jadinya. Maka saudara-saudaraku semuanya, ayo sadar, sadar, dan sadar. Pemimpin kalian, ulil amri kalian bukan Bapak Rizik Syihab
Akan tetapi pemimpin Indonesia saat ini, ulil amri Indonesia saat ini adalah Bapak Prabowo beserta wakilnya Mas Gibran. Matur nuwun. Wassalamualaikum. Merdeka. Indonesia jaya selalu. Betul guys ya, saya sangat setuju orang-orang seperti ini dipulangkan ke Yaman ya, atau ke negara asal mereka, atau ke negara-negara lain ya, jika sudah tidak betah lagi di Indonesia ya, merasa tidak nyaman di Indonesia, terus memelihara kebencian di hatinya, tidak menemukan kebahagiaan di sini, tidak menemukan kedamaian di sini. Ya, solusinya angkat kaki dari Indonesia, pergilah ke negara-negara lain ya. Mungkin negara-negara lain bisa memperlakukan Anda seperti raja dan ratu, seperti tuan dan nyonya ya, dibandingkan dengan Indonesia. Dan Indonesia tidak membutuhkan orang-orang yang kerjanya suka memprovokasi, mengadu domba Jokowi dan Pak Prabowo, lalu kemudian teriak-teriak menurunkan wakil presiden yang sudah terpilih secara sah ya. Orang-orang yang kerjaan seperti ini lebih layak untuk tinggal di luar negeri, bukan di Indonesia. Indonesia bukan rumah bagi kalian ya. Makanya netizen-netizen tadi yang mengatakan bahwa mereka ini adalah sampah negara, ya kalau menurut saya sampah masih lebih berharga guys ya, karena sampah itu kan bisa diolah, didaur ulang menjadi sesuatu yang bermanfaat. Nah kalau mereka kan tidak bisa didaur ulang ya, jadi jangan disamakan dengan sampah ya, karena sampah ini menurut saya masih lebih berharga. Oke guys, kita doakan ya, mudah-mudahan Pak Prabowo dan Mas Gibran terus bekerja ya, tidak terganggu dengan orang-orang seperti ini, dan orang-orang seperti ini kita doakan mudah-mudahan lekas bertobat. Sampai jumpa lagi.